Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Rosyihun Anwar MAG, Wakil Rektor 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kami hormati Ketua LP2M Bapak Dr. Husnul Khodim MA. Kami hormati para dekan di lingkungan, para dekan, para kapus, para profesor, para dosen, para koordinator, dan para peneliti semua di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berbahagia. Dan yang kami hormati pula kepada para narasumber yang pertama di sini ada Bapak Dr. Denny Miharja sebagai kapus penelitian, nanti akan menyampaikan mengenai juknis penelitian pada tahun 2023. Dan yang kami hormati juga Bapak Muhammad Irfan STMkom dan Bapak Aldi Atmaja MT selaku pengembang aplikasi Litabdimas lokal UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca Suratul Fatihah. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Kedepannya kita dipermudahkan dalam mendaftarkan penelitian, dipermudahkan dalam menyusun penelitian, dan dimudahkan dalam penyusunan laporan akhir penelitian. Ala hadhihi wa qadam salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Melanjutkan ke acara yang selanjutnya, yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Husnul Khodim MA selaku Ketua LP2M. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, la haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan kesempatan pada kita di siang hari ini untuk acara sosialisasi Litabdimas tahun 2023. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Dekan di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Direktur, para wadek, para ketua jurusan dan ketua prodi, kami hormati Bapak Kapuslit Dr. Denny Miharja beserta para kapus di lingkungan LP2M, juga staf LP2M, yang kami hormati para peneliti di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini kita ingin mensosialisasikan atau menginformasikan bahwa penelitian Litabdimas proses pendaftaran akan dibuka. Pembukaan pendaftaran Litabdimas tahun 2023 kita terpaksa tidak mengikuti jadwal dari pusat. Kalau di pusat terakhir itu tanggal 19 September. Sementara kita karena masih ada perbaikan sistem, kita akan membuka di tanggal 19 September di hari Senin sampai tanggal 19 Oktober. Jadi ada masa
waktu yang cukup panjang untuk proses pembuatan proposal dan juga proses pendaftaran atau submit ke sistem. Bapak Ibu sekalian, kami mengapresiasi kinerja Kapuslit. Nah, capaian-capaian penelitian kita sudah cukup bagus, bahkan membantu peringkat metrometrik dan juga SIMAKO. Meskipun SIMAKO agak turun ini Pak Kapus. Nah, sejak tahun 2020 penelitian itu berbasis keluaran, meskipun karena masa transisi di tahun 2020 kita kosong, jadi di-ongoing-kan di tahun 2021 berbasis SBK, namun masih transisi, masih menyertakan juga pemberkasan hard kopinya yang dikirim ke TU. Namun demikian, sejatinya seharusnya itu sudah full paperless. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang melaksanakan atau meneliti di tahun 2000, dapatkan bantuan di penelitian tahun 2021, kami harapkan juga untuk mengupload tagihan-tagihan penelitiannya, baik buku ISBN, HKI, maupun SPC keuangannya, juga logbook, sehingga nanti kita juga sedang melakukan perbaikan sistem, itu bisa ditarik oleh sistem kita. Bapak Ibu sekalian, sistem Litap Dimas lokal kami informasikan dan kami sosialisasikan di hari ini, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Irfan dan juga Pak Aldi sebagai pengembang sistem Litap Dimas Lokan yang kita beri nama Simple Abdimas. Jadi sistem penelitian dan pengabdian masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian mensubmit proposal penelitiannya itu melalui Simple Abdimas yang sedang kita sosialisasikan ini. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Aldi dan Pak Irfan, tim dari PPIPD. Kenapa kita membuat sistem penelitian dan pengabdian UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Harapan kita bersama nanti ke depan semua penelitian tidak hanya Litap Dimas, meskipun ini nanti terintegrasi juga hasilnya atau laporannya itu juga akan bisa diakses oleh Litap Dimas Kemenak. Namun demikian penelitian-penelitian yang lain, baik itu penelitian kebijakan maupun penelitian-penelitian mandiri, kami berharap nanti mungkin saat ini masih belum dikembangkan, nanti ke beberapa bulan lagi kita akan kembangkan penelitian-penelitian yang ada di fakultas, baik yang mandiri atau mungkin yang dibantu oleh fakultas, termasuk riset-riset yang terkait juga dengan kerjasama, karena selama ini data-data penelitian mandiri itu tidak bisa secara otomatis kita tarik laporannya di akhir tahun. Oleh karena itu seringkali terjadi penelitian Litap Dimas itu dilaporkan lagi oleh fakultas-fakultas. Nah, persoalan teknisnya nanti apakah laporannya saja atau termasuk proses
dari awal sampai laporan akhir itu nanti kita akan bicarakan dengan dekan-dekan di fakultas masing-masing, dan kita akan berikan admin fakultas itu untuk melaporkan penelitian-penelitian di fakultas, sehingga harapannya semua penelitian maupun laporan pengabdian yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, datanya itu bisa ditampung di Simpel Abdimas, dan penyampaian laporannya di akhir tahun itu bisa sinkron dan juga datanya itu valid. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan yang kami dapatkan di LP2M ini. Ternyata masih banyak juga penelitian di tahun 2018 dan juga tahun 2019 yang laporannya masih zonk, jadi masih kosong berkasnya itu. Kami berharap misalnya ini di tahun 2018 itu ada 21 kelompok penelitian yang belum melaporkan sama sekali, baik SPJ keuangan, naskah artikel, dan juga buku ISBN. Padahal di tahun-tahun 2018 dan 2019 itu tagihannya masih dalam bentuk naskah artikel, jadi belum artikel terbit. Nah, baru di tahun 2020 atau 2000 dan tahun 2021 itu tagihannya itu sudah artikel terbit yang akan dievaluasi 2 tahun. Nah, 2 tahun kalau artikelnya itu tidak terbit, nanti akan dipertimbangkan di Dewan Komite apakah layak mendapatkan penelitian yang berikutnya atau tidak. Untuk kasus yang tahun ini, jadi yang seleksi pendaftaran tahun ini, akan kita data juga laporan penelitian yang sama sekali kosong di tahun 2018 dan di tahun 2019. Nanti kita akan koordinasi dengan tim di LP2M untuk berkomunikasi dengan para peneliti yang laporannya masih kosong. Sehingga kalau untuk daftar kami silahkan, jadi tidak ada masalah. Jadi bukan di administrasi, nanti kita persilahkan untuk ikut seleksi bantuan penelitian, tapi di akhir nanti kita juga akan diskusikan dengan komite etik atau dewan komite penelitian yang terdiri dari para dekan dan juga warek, juga dari pimpinan di LP2M. Bagaimana dengan para peneliti yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya di tahun 2018 dan di tahun 2019. Nanti tentu akan terus berkomunikasi dengan para pihak untuk menyelesaikan. Itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Untuk Juknis secara lengkapnya, Juknis tahun 2023 nanti akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian, Dr. Denny Miharja. Dan kami berharap mudah-mudahan proses penelitian pendaftaran di hari ini akan berjalan dengan baik, dan juga institusi UIN Sunan Gunung Jati Bandung tentu dapat menerima manfaatnya dalam bentuk capaian-capaian. Perlu saya sampaikan, kami juga mengapresiasi Pak Kapuslit dan juga
Sentra HKI Pak Hamdan Gumilar dari hasil-hasil penelitian yang sebelumnya sudah ada submit ke paten sekitar 12 dan tahapan berikutnya masih dalam pemeriksaan substansi. Mudah-mudahan dari 12 paten ini kita juga bisa dapat ya separuhnya lebih itu akan sangat bersyukur. Mohon maaf apabila ada kekurangan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf. Oh ya, saya sampaikan tadi sejatinya Bapak WR1 Prof. Dr. Haji Rosyon Anwar itu mau menyampaikan sambutannya. Namun beliau mohon maaf, mohon izin karena sedang rapat di Jakarta. Karena itu ya beliau mohon maaf. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Al-afu minkum, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Bapak Ketua LP2M UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga yang beliau sampaikan bisa kita implementasikan setidaknya dalam ketepatan penyusunan laporan serta dapat menggapai capaian-capaian yang telah ditentukan dalam awal penelitian. Melanjutkan ke acara yang selanjutnya, karena kebetulan Bapak Wakil Rektor 1 berhalangan tidak bisa hadir, dan kebetulan juga beliau saat ini ulang tahun. Mari kita ikhlaskan, kita doakan beliau semoga sehat selalu, semoga diberi kemudahan dalam mencapai karir-karirnya, serta memberikan dampak kebaikannya kepada kita semua. Ala hadiniya wa al-Fatihah. Terima kasih. Melanjutkan ke acara yang selanjutnya, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kapus Litbang, Bapak Dr. Denny Miharja, MAG, disilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa wahdahu la syarikalah, wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 1, para warek, para dekan, Pak Direktur, Pak Wakil Dekan, Ketua Prodi, dan juga Ketua LP2M, para kapus di lingkungan LP2M, Bapak dan Ibu dosen, para peneliti di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah pada siang hari ini, di tengah kesibukan kita untuk mengajar, masih bisa menyempatkan waktu bergabung ya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pendaftaran penelitian Litap Dimas tahun 2023. Betul adanya tadi disampaikan oleh Pak Ketua LP2M bahwa sejatinya pelaksanaan penerimaan proposal itu sudah dilaksanakan di bulan Agustus sampai kemudian berakhir di tanggal 19 September. Tapi karena kita alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Diktis ya di dalam konteks ini di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengelola Litap Dimas lokal gitu ya. Jadi perlu kami sampaikan di PT KIN ini baru ada 3 perguruan tinggi yang mengelola penelitian dengan akun Litap Dimas lokal, yaitu UIN Surabaya, UIN Jogja, dan ini UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mudah-mudahan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, jadi beberapa
informasi yang masuk ke kami, ada beberapa dosen yang mencoba mendaftar gitu ya pada akun Litab Dimas. Ternyata di situ keterangannya Anda harus mendaftar ke Litab Dimas lokal gitu ya, jadi tidak ke pusat. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena memang ini adalah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ikhtiar kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya, yang simpel kepada para dosen, para peneliti, dan juga untuk mensupport capaian lembaga kita ya, yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mudah-mudahan dengan Simpel Abdimas ini nanti bisa terintegrasi semua kepentingan penelitian dan pengabdiannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan juknis yang disampaikan oleh Pak Kasubdit, Pak Suwendi ya. Jadi kami tidak merubah apa yang substansi, tapi yang kami rubah itu di jadwal nantinya ya. Tapi kalau isi dari materi kami full sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Suwendi sebagai Pak Kasubdit. Tentu di 2023 ini penelitian yang akan dilakukan itu adalah dengan merujuk pada keputusan Dirjen ya nomor 4239 tahun 2022 tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran. Jadi ini berbasis SBK, saya kira semuanya sudah pada paham bahwa SBK itu adalah berbasis output, berbasis keluaran, gitu ya. Memang tahun kemarin, tahun 2021 pun kita sudah mengenal istilah SBK, kemudian di 2002 juga kita mengenal SBK, tapi yang kita pakai tentu belum pada tingkat SBK yang murni ya, seutuhnya SBK gitu. Artinya laporannya paperless, kemudian disubmit di Litab Dimas, kemudian laporan keuangannya juga masih dibutuhkan gitu ya. Artinya SBK yang rasa SBN. Nah, untuk di 2023 kita mencoba untuk kemudian menggunakan SBK murni ya, yang betul-betul nanti untuk laporan tetap ada gitu ya, di paperless, di submit, tapi untuk kepentingan lembaga kami juga nanti masih memikirkan untuk ada tagihan secara laporan yang sifatnya berkas gitu ya ke LP2M. Tapi untuk laporan keuangan betul-betul kita coba untuk SBK murni gitu ya. Jadi tidak lagi rigid dengan laporan data-data keuangan, tapi betul-betul nanti menggunakan SBK ya. Jadi lebih kepada output. Nah, kalau di output itu kalau kita lihat ada penelitian, kemudian pelaksanaan penelitian dan pasca penelitian. Itu cukup dengan nanti pembuktian dari kegiatan yang dibuktikan dengan surat keterangan ya. Nanti ada contohnya di juknis. Ini kenapa kemudian di 2023 ya di Diktis itu mencoba untuk SBK murni itu dalam konteks efektif efisien gitu ya. Jadi dosen tidak lagi disibukkan untuk memenuhi melengkapi administratif gitu ya, tapi betul-betul dosen memikirkan pada output dan outcome-nya. Makanya kami berharap ketika Bapak Ibu mendapatkan penelitian kemudian selesai itu segera lakukanlah submit ya kepada jurnal-jurnal yang memang ditagihkan ya pada setiap klasternya. Gitu. Nah itu yang kami harapkan untuk di SBK ini. Oke, lanjut Pak Wasik. Ini saya kira nanti untuk juknis lengkapnya kami share di itu ya di grup ya. Yang jelas bahwa SBK 2023 ini memang sebagai jawaban dari keinginan para peneliti khususnya di lingkungan PT KAIN bahwa dosen itu tidak harus selalu dirigidkan untuk membuat laporan keuangan yang sifatnya administratif. Tapi laporan keuangan tetap ada gitu ya, tapi modelnya dalam model yang lain. Detail apa yang dikategorikan di SBM itu sendiri. Oke, lanjut Pak Wasik. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini bisa dibaca secara tuntas di juknis, nanti kami share. Kemudian lanjut Pak Wasik. Ini beberapa dasar ya dari penelitian yang berbasis SBK ya, bahwa
kita memang bantuan penelitian ini yang paling besar itu bersumber dari BPPTN gitu ya. Dan BPPTN kita itu tergantung juga dari pengelolaan penelitian sebelumnya gitu. Jadi kalau pengelolaan penelitian kita bagus, baik, itu biaya untuk bantuan penelitiannya akan meningkat di tahun berikutnya. Alhamdulillah UIN Sunan Gunung Jati Bandung sampai saat ini masih dipercaya untuk dapat mengelola kegiatan penelitian dengan ya jumlah yang cukup besar saya kira ya di antara PT KIN yang lain. Kemudian yang kedua tentu bahwa penelitian yang berbasis SBK itu tetap juga nanti ya memperhatikan kualitas proposal yang disubmit oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di tahun 2023 kebetulan kami informasikan di pusat itu belum buka ya untuk pendaftaran bantuan Litapdimasnya ya, berhubung pembiayaan anggaran yang 2022 masih diblokir. Nah, jadi di pusat itu belum buka. Ini ada informasi ditunggu sampai September. Kalau misalkan September itu blokirnya dibuka, maka di pusat pun nanti ada pendaftaran penelitian. Nah, itu silakan Bapak dan Ibu bisa mengakses di Litapdimas. Untuk yang di Satker di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kita sudah mencoba menggunakan aplikasi lokal ya, Litapdimas lokal yang namanya Simpel Abdimas. Nanti teknisnya akan disampaikan oleh tim pengembang ya. Tapi fitur-fiturnya itu tidak berbeda dengan fitur-fitur yang ada di Litapdimas ya. Jadi semuanya juga yang ada di Litapdimas itu ada di Simpel Abdimas ya. Tapi keuntungan ataupun kelebihan dari Simpel Abdimas itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua LP2M. Kemudian nanti penelitian berbasis SBK ya sebagaimana yang sebelumnya itu pelaksanaannya adalah H-1 itu sudah dilakukan seleksi proposal, pendaftaran proposal gitu ya. Jadi pembiayaan di 2023, maka seleksinya itu di 2022. Nah, ini kita lakukan pada saat ini untuk pemberian bantuan di 2003. Jadi kita selesai nanti di 2023 itu tinggal lakukan penelitian. Dan untuk yang di 2023 sebagaimana di 2022 ya, untuk bantuan Litapdimas ini terbagi pada dua kategori. Kategori pertama, tahap pertama ini khusus untuk penelitian saja gitu. Jadi yang sekarang yang tadi berdasarkan SK Dirjen yang 4.239 itu khusus untuk bantuan Litapdimas penelitian. Nanti untuk bantuan Litapdimas tahap kedua, sebagaimana di 2022 itu untuk bantuan buku daras, penulisan buku daras, e-book ya, dan pengabdian pada masyarakat, dan juga bantuan publikasi. Itu nanti di tahap kedua. Jadi yang tahap ke-1 ini fokusnya adalah di penelitian. Kemudian ada 5 klaster secara umum ya. Tentu nanti dengan sub-subnya di bawah itu yang kita tawarkan sampai ada 13 klaster penelitian. Ini secara garis besar klasternya ada 5. Yang pertama adalah riset pembinaan ataupun kapasitas. Ini diperuntukkan para dosen pemula ataupun laboran, pustakawan dan fungsional lainnya ya. Kemudian yang kedua riset dasar. Riset dasar pun juga ada turunannya, ada berdasarkan program studi, kemudian ada interdisipliner ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada riset terapan ya, ada terapan nasional, kemudian ada strategis nasional. Kemudian yang keempat ada riset pengembangan ya, pengembangan perguruan tinggi, kolaborasi antar perguruan tinggi, kemudian ada kajian aktuar strategis. Ini 5 klaster secara umum, tapi dikembangkan lagi itu menjadi lebih dari 13 klaster. Untuk UIN Sunan Gunung Jati Bandung, nanti polanya semua klaster yang ada di pusat itu kita ambil semua datanya, artinya dimunculkan di Simpel Abdimas, tapi nanti yang akan ditawarkan itu hanya beberapa klaster. Kalau nggak salah untuk penelitian itu ada 13 klaster. Jadi walaupun misalkan nanti ada kolaborasi internasional, di klaster pusatnya itu ada, tapi di kita tidak diselenggarakan. Maka kita bahasakan nanti dengan pengembang itu sistemnya on off gitu ya.
Jadi kalau yang tidak dibuka berarti off di tahun ini, yang dibuka berarti on, bisa daftar gitu ya. Jadi dengan demikian nanti Bapak dan Ibu itu tidak salah untuk memasukkan proposalnya di klaster yang kami tawarkan gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian di tahun kemarin kita tidak membuka klaster tapi ada beberapa yang daftar di klaster yang tidak kita tawarkan gitu. Sehingga kita tidak lanjutkan proses seleksinya. Kemudian yang selanjutnya tentu ya untuk satuan biaya kita merujuk pada standar biaya keluaran, yaitu sub keluaran penelitian ataupun SBK SKP ya. Tadi sudah jelas, saya kira nanti di Juknis bisa dibaca lebih detailnya. Kemudian yang keempat, sistem pembayarannya yaitu pembayaran dan LPJ ya. Jadi nanti setelah ada nomine kemudian diumumkan, di SK-kan, kemudian dilakukan kontrak, baru dilakukan pembayaran. Nah, proses pembayarannya sama dengan pola yang 2022, artinya sekaligus 100% ke rekening peneliti, tapi yang bisa diambil itu baru 70%. Yang 30%-nya mengendap di rekening, ya. Tapi nanti kalau misalkan progres laporan antara sudah terlaksana, baru dibuka. Nah, ini masih tetap ada LPJ gitu, laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi LPJ tadi yang disampaikan, kalau SBK itu insya Allah tidak terlalu detail ya, jadi cukup nanti dengan kwitansi besar, nominalnya berapa, misalkan di pra penelitian dibutuhkan, kemudian nanti ada formatnya yang harus diisi, kemudian dipakai materi, ditandatangani gitu. Nah, itu cukup seperti itu kalau yang SBK. Kemudian yang pelaksanaannya berapa, habis pelaksanaannya berapa, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, penunjang untuk penyelesaian kegiatan penelitiannya berapa juga itu nanti tinggal dibuatkan kwitansinya ya. Kalau di bahasa kita itu ada SPTJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak, itu nanti ada formatnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian yang memudahkan Bapak dan Ibu untuk fokus pada output ya dan outcome-nya gitu, jadi tidak lagi kepada laporan keuangan. Oke, lanjut Pak Wasik. Ini saya kira tahapan seleksinya, ya. Tahapan seleksinya tentu nanti Bapak dan Ibu sekarang itu menguploadnya di Simpel Abdimas, ya. Jadi kalau misalkan Ibu ke Litbang Pusat itu pasti otomatis tidak ada, ya. Maka dianjurkan ke Simpel Abdimas. Nanti Simpel Abdimas itu berada di web LP2M, ya. Jadi nanti semua para peneliti yang mengajukan itu berkunjung ke web LP2M, kemudian di situ ada layanan, kemudian di situ di layanan itu baru ada Simpel Abdimas gitu ya. Kenapa kita tempelkan di web LP2M? Ya supaya kunjungan terhadap web kita ya LP2M itu juga bisa dilakukan oleh para dosen dan para peneliti gitu ya. Dan ini akan juga mendongkrak bagaimana untuk mendukung ke webometrik itu gitu ya. Jadi kita lakukan pola-pola seperti ini. Tapi mudah, tidak akan susah lah. Nanti tim pengembang yang akan menjelaskan. Oke, selanjutnya Pak Wasik. Ini Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua, jadi prosesnya memang tetap sama dengan mengikuti Litbang Pusat ya. Jadi submit proposal, kemudian di situ ada seleksi administrasi ya, yang sesuai dengan ketentuan persyaratan di masing-masing klaster, itu nanti terseleksi secara otomatis, baru masuk ke tahap berikutnya. Kalau lolos itu ada tahap plagiasi. Plagiasi yang ditolerir itu 35% gitu ya. Ada cara untuk bagaimana menghindar dari plagiasi itu ada di Juknis ya. Cara supaya misalkan artikel Bapak dan Ibu itu tidak besar plagiasinya, karena sudah dicek misalkan ya, kemudian masih tetap besar, itu bagaimana penyelesaiannya. Kemarin kami mendapatkan informasi, mendapatkan arahan, jadi yang nanti yang menjadi rujukan itu adalah aplikasi untuk plagiasi itu yang dari Diktis gitu ya. Nah, jadi walaupun Bapak dan Ibu sudah kemana-mana mengecek misalkan tapi kecil, besar, kemudian masih besar juga di itu, maka yang kita pakai Mas, yang Litbang, yang di Diktis itu, ya itu mohon untuk dipahami bersama gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua ada beberapa
peneliti di tahun 2018, 2019 yang belum menyelesaikan tagihannya, gitu ya. Jadi ini kami silahkan diberikan kesempatan untuk bisa daftar semuanya, tapi nanti di tim ya penilai ataupun reviewer ataupun tim komite itu nanti pasti ada pertimbangan-pertimbangan, gitu ya. Jadi disitulah nanti kalau misalkan masih ada tagihan kemudian tidak diselesaikan, mohon maaf misalkan kalau misalkan nanti tidak dilanjutkan. Tapi kalau misalkan sudah ada keputusan penilaiannya, kemudian kami berikan waktu untuk bisa menyelesaikan, tetap kami loloskan untuk dapat penelitian. Nah, ini mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu, khusus yang untuk 2018 dan 2019. Kalaupun yang 2020-2021, ya, kalau dulu kan belum ada tagihan ini ya, dalam bentuk jurnal. Yang 19 itu mohon juga nanti kalau yang sudah terbit di-upload saja, buktinya di Litapdimas masing-masing. Ini juga sebagai upaya untuk penguatan Litapdimas lokal kita yang Sipel Abdimas, gitu ya. Jadi Sipel Abdimas itu akan bagus apabila data-data dari hasil riset sebelumnya itu masuk semuanya ke data para peneliti, gitu. Kemudian dari situ maka proses penelitian sudah melakukan tahapan-tahapan. Nanti ada review proposal ya, sampai kemudian ada tim komite menentukan kelulusan, baru nanti disampaikan hasilnya yaitu bentuk nominal. Proses selanjutnya tentu sebagaimana biasa ada kontrak dan progres ya untuk laporan antara. Kemudian lanjut Pak Wasik. Ini Bapak dan Ibu ya untuk kriteria dari proposal yang sejatinya yang ideal, gitu ya. Yang ideal itu tentu tadi plagiasinya di bawah 35. Kemudian juga di sini ada beberapa keterkaitan dengan novelty ya, ada kebaruan, ada unsur kebaruan. Kemudian ada kontribusi untuk pengembangan ilmu, gitu ya. Kemudian juga berbasis metodologi dan juga mengikuti regulasi. Ya, mengikuti regulasi itu mengikuti aturan, gitu ya. Artinya setiap proposal yang diajukan itu harus mengikuti ke bidang ilmu ataupun tema-tema arkan, gitu ya. Tema-tema arkan itu dari 2018 sampai 2008 itu masih berlaku ya. Itu salah satu bentuk bahwa proposal itu merujuk kepada regulasi yang ada, gitu. Oke, lanjut Pak Wasik. Nah, ini pendaftaran Bapak dan Ibu yang ke pusat. Nanti yang ke pusat ini masih tetap menggunakan Litapdimas ya, dan ID Litapdimas yang sudah Bapak miliki untuk ke pusat. Tapi nanti untuk yang ke Satker nanti akan disampaikan oleh tim pengembang ya, tetap masih menggunakan Litapdimas tapi nanti dikaitkan dengan SIP ya, SIP. Jadi kita sudah terintegrasi pendaftarannya itu dengan NIP kita yang berbasis ke SIP, gitu. Bagi yang belum terdaftar, tentu nanti harus mendaftarkan dulu, nanti di-approve ya oleh pusat dan juga ditembuskan ke admin Satker, gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang baru, PNS yang baru, itu bagi yang belum punya ID Scopus, ID Litapdimas ataupun NIP-nya belum terintegrasi ke SIP, itu segera untuk mendaftarkan ya, supaya nanti bisa ikut melakukan seleksi proposalnya. Nah, ini saya kira syaratnya nanti bisa dilihat di sini yang berhak untuk mengikuti penelitian Litapdimas ya. Ini dosen, kemudian fungsional lainnya. Definisi fungsional lainnya ini tentu adalah tenaga tendik ya, yang memiliki sertifikat japung ya, japung tertentu, gitu ya. Di lingkungan PTKI. PTKI ini tidak hanya dosen kita ya, tapi juga para dosen DPK juga berhak untuk mengikuti seleksi untuk Litapdimas ini. Ini memiliki NIDN, NIDK, dan NUP ya. Oke, lanjut Pak Wasik. Nah, ini yang tadi disampaikan, tema Arkan masih tetap berlaku di 2018 sampai 2008. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan tema ini, termasuk juga yang saintek saya kira bisa di sini ya, karena di sini ada yang pertama itu ada integrasi keilmuan, yang kedua juga terkait dengan kemajuan
globalisasi. Nah, saya kira ini tema-tema ada semuanya di setiap prodi ya. Jadi ini tema yang given ya, yang kita terima dari Diktis ya, sesuai dengan tema besar riset Arkan itu sendiri. Oke, lanjut Pak Wasik. Ini saya kira alur pelaksanaan anggaran penelitian. Saya kira tadi sudah sangat jelas. Ketika sudah ada nominal, ya, kemudian ditetapkan oleh SK Rektor, baru tanda tangan kontrak, baru nanti pengajuan pembayaran penelitian, ya, 100% langsung ke rekening, dan 70% baru dipakai, dan 30%-nya ada di blokir, ya, di kerangan Bapak dan Ibu sekalian. Ini sesuai dengan juknis gitu ya. Jadi kenapa 70%, 30%-an diblokir? Nah, ini sesuai dengan juknis yang kami terima ya dari Diktis. Oke, selanjutnya Pak Wasik. Nah, ini Bapak dan Ibu dokumen tagihan saya kira yang nanti juga menjadi bagian untuk pembayaran penelitian Bapak dan Ibu. Ini tentu adalah dari admin nanti mengambil data ini di akun Liter Dimas, di Simpel Dimas, kemudian nanti diproses sehingga proses pencairannya juga akan bisa cepat gitu ya. Dan kita alhamdulillah sebagaimana tahun 2022 ketika buka blokir anggaran itu dibuka misalkan di Januari ataupun Februari, maka kita lakukan proses ya, proses pencairannya. Jadi kita tidak nunggu sampai di April gitu ya. Jadi kalau Januari sudah dibuka, maka Februari kita proses pencairan gitu ya. Ini sudah berjalan di 2022 gitu ya. Kemudian nanti juga di 2023 juga sama ya, nominalnya sudah ada, kita proses SK, kemudian kontrak 2002 awal Februari sudah melakukan penelitian. Oke, saya kira ini beberapa hal untuk kepentingan pembayaran keuangan. Ini dokumen laporan akhir. Saya kira ini beberapa tagihan yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tagihan itu nanti berdasar pada klaster yang ditawarkan gitu ya. Jadi masing-masing klaster memang hampir sama tagihannya, ada laporan buku dummy ya. Tapi yang membedakan nanti adalah di jurnal ya, jurnal yang dituju gitu. Biasanya semakin besar pembiayaannya itu jurnal yang ditujunya semakin tinggi ya, akreditasi Sintanya ya, Sinta 2 ataupun Sinta 3. Ini nanti bisa kita share di grup. Nah, ini laporan penelitiannya meliputi laporan hasil penelitian, draft buku dummy ya, draft artikel. Kemudian juga ada laporan eksekutif summary ya. Nah, ini di pusat diminta ada narasi singkat penelitian sebanyak 2 atau 3 halaman. Jadi ini sebagai intisarinya. Kemudian dokumen pendukungnya, saya kira ini nanti sudah kita siapkan. Nah, ini yang kita maksud tadi Pak, sebagai pengganti dari laporan keuangan yang detail. Nanti di situ dilampirkan surat keputusan tentang penerimaan bantuan, kontrak penelitian, kemudian pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian, kemudian berita acara pembayaran. Nah, ini kwitansi penerimaan bantuan dana penelitian. Nah, jadi kwitansi inilah yang kemudian mengcover pengeluaran yang detail selama ini, gitu ya. Ini dengan kwitansi ini. Jadi Bapak misalkan nanti di klaster A2 itu berapa yang akan dipakai untuk kegiatan penelitian, baik pelaksanaan sampai pasca penelitian. Itu cukup dengan membuatkan kwitansi kemudian dibubuhkan materai. Nah, disitulah kemudian itu menjadi bentuk laporan keuangan berbasis SBK gitu ya. Kemudian selanjutnya SPTJB ya, surat pernyataan tanggung jawab belanja ya. Ini yang mengcover untuk kepentingan laporan keuangan berbasis SBK gitu. Berbasis SBK ini yang dimaksud data dokumen pendukungnya yang ini. Oke, lanjut Pak Wasik. Nah, ini penelitian SBK pada Diktis ya. Oke, terus lanjut Pak Wasik, yang kita yang di ini yang di PTKIN, yang di Satker. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini adalah bantuan penelitian nominalnya ya. Jadi di Juknis Diktis itu
bantuan penelitian penganggarannya itu adalah dari Rp0 sampai maksimal di klaster tertentu gitu. Contoh misalkan ini di penelitian pembinaan itu kan 0 sampai 20 juta. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu silakan membuat RAB bisa maksimal sampai 20. Adapun misalkan nanti disetujuinya setengahnya atau 3/4 itu tergantung dari angka nominal yang muncul di RKKL LP2M gitu ya. Jadi ini mohon maaf jangan sampai dipahami bahwa kapasitas itu harus 20 juta gitu ya. Kemudian misalkan di sini dasar program studi 40 juta gitu. Nah, ini adalah yang maksimalnya gitu. Jadi Bapak dan Ibu berhak untuk mengajukan maksimal. Adapun nanti berapa yang disetujui itu disesuaikan dengan anggaran yang ada di RKKL LP2M gitu ya. Yang jelas ini adalah batas maksimal, minimalnya dari Rp0 sampai yang seperti ini. Ini beberapa klaster yang kami tawarkan untuk di Satker UN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang pertama penelitian pembinaan kapasitas ini tetap dibuka, artinya on di situ nanti keterangannya. Kemudian jenis riset dasar ada penelitian dasar program studi, penelitian dasar interdisipliner ini juga kita buka ya. Nah, ini juga maksimalnya 40 juta gitu ya. Adapun nanti misalkan munculnya angka berapa, itulah yang ada di RKKL kami. Jadi kami tidak lantas kemudian yang memotong diri di tengah jalan, tidak gitu. Tapi kita lihat dari persetujuan RKKL yang ada. Kemudian yang ketiga, jenis riset terapan ini kita tidak membuka untuk klaster yang poin 3A ya, yang penelitian terapan global internasional itu kita tidak buka. Kenapa tidak buka? Pertama karena memang sekarang perizinan untuk riset ke luar negeri, perjalanan ke luar negeri itu sangat ketat gitu ya, bahkan belum ada surat persetujuan dari Setnek gitu. Kemudian yang kedua, tentu kalau kolaborasi ke luar negeri itu pasti harus maksimal angkanya. Ya, tidak bisa diturunkan misalkan sampai di bawah 100. Ya, otomatis ini kuotanya nanti semakin sedikit gitu. Itu sehingga untuk yang poin A ini kita tidak tawarkan, tidak buka. Kemudian yang poin B, 3B ini kita buka yang kajian strategis nasional. Nah, ini kita buka. Itu kalau tahun kemarin itu ada di pertengahan nilainya yaitu 70 gitu ya. Jadi kenapa? Ya itu yang muncul di RKKL. Kemudian yang kedua karena kita mengejar kuota jumlah penerimanya lebih banyak daripada misalkan kuotanya jadi sedikit kemudian nominalnya besar. Sehingga kalau seperti itu kan dosen tidak semuanya dapat. Tapi kalau misalkan kuotanya diperbanyak maka dosen itu berkesempatan untuk mendapatkan bantuan ini. Nah, itu beberapa pertimbangan saya kira. Yang jelas kita tidak melanggar untuk mengurangi ini ya dalam juknis ini gitu, atau bahkan melebihkan dari juknis ini tidak diperkenankan gitu ya. Kemudian yang kedua penelitian terapan pengembangan nasional. Ini tahun kemarin kita buka ya di angka 85 yang muncul di RKKL. Nah, hari ini 2023 nanti kita lihat berapa, yang jelas ini tidak melebihi dari 150. Itu Bapak dan Ibu ya pola penganggarannya, jadi mohon dipahami. Misalkan saya udah maju ARAB-nya 150 tapi kok dapatnya 85 misalnya. Nah, itu beberapa alasannya, beberapa skema yang memang kita dapatkan gitu ya dari RKKL, karena memang RKKL itulah yang kemudian menjadi ini ya, menjadi final. Karena kalau misalkan harus menunggu revisi kan itu kita tidak akan bisa lebih awal untuk melakukan penelitiannya gitu. Nah, jadi mohon untuk hal ini dipahami bersama. Kemudian yang selanjutnya ini yang keempat, jenis riset pengembangan. Nah, ini kita hanya membuka yang A4, 4A gitu ya, yang penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi. Nah, yang penelitian kolaborasi internasional kita tidak membuka. Artinya itu nanti di sistem itu off gitu ya. Jadi tidak akan bisa masuk di situ. Tahun kemarin alhamdulillah ini agak besar ya, hampir sama dengan nasional di angka 70 yang disetujui di RKKL kita ya. Ini kita buka yang kolaborasi antar perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya jenis kajian aktual strategis. Ini penelitian pengembangan pendidikan tinggi kita juga membuka.
Alhamdulillah kemarin angkanya juga hampir mendekati ya, hampir di RKKL itu ini kan maksimal 60, kemarin hampir 90%, hampir 54 kalau nggak salah nominalnya. Nah itu, dan distribusi kuotanya juga lumayan cukup banyak, gitu ya. Ini kita buka yang pengembangan pendidikan tinggi. Kemudian lanjut Pak Wasik. Itu beberapa klaster yang nanti ada untuk di penelitian, gitu ya. Dan saya kira nanti kalau misalkan di Simpel Abdi Mas ada peluang yang lain, itu silakan nanti bisa dimasukkan proposal Bapak dan Ibu ya. Ketika on berarti posisinya itu bisa daftar di klaster itu, tapi ketika off berarti tidak bisa daftar proposal. Kemudian Bapak dan Ibu itu untuk persyaratan keluaran manfaat, saya kira ini nanti bisa dibaca di juknis yang seperti ini. Tapi kami ingin menekankan bahwa karena kita sudah sepakat untuk menggunakan SBK murni, maka output dan outcome-nya itu harus menjadi perhatian utama gitu. Jadi jangan sampai kita sudah dapat bantuan, tapi selama 2 tahun sampai 3 tahun itu belum publish di jurnal. Ketika belum publish, ini menurut diskusi dengan BPK, maka nanti Bapak Ibu harus mengembalikan dana penelitian itu. Kalau berbasis SBK murni gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah di output dan outcome-nya gitu. Jadi kalau misalkan 2 tahun nanti tidak ada di jurnal, itu akan menjadi sesuatu yang dipersoalkan oleh BPK gitu. Jadi mohon kalau misalkan kita ingin bersama-sama mengamankan SBK murni ini, output dan outcome-nya ya kita pastikan harus tercapai gitu. Jangan sampai output dan outcome-nya dilalaikan gitu. Nah, ini yang ingin kami tegaskan kalau kita ingin menggunakan SBK murni gitu. Jadi nanti 2 tahun ke depan itu ketika ada BPK kembali ke kita memeriksa itu pasti akan dikejar dari masing-masing para peneliti ya. Itu bedanya SBM dengan SBK. Jadi mohon nanti output dan outcome ini menjadi bagian yang harus diutamakan lah gitu. Syukur-syukur sebelum misalkan 2 tahun selesai masa rentang waktu toleransinya itu, Bapak dan Ibu di tahun yang sama sudah selesai gitu. Itu luar biasa. Jadi akan aman lah. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira yang lain Pak Wasik, ini bisa nanti kami share bahannya di grup. Nanti ada yang lebih penting untuk Litap Dimas, Abdimas. Ini yang paling penting untuk jadwal. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua, jadi kita ya sudah diberikan izin oleh Diktis untuk mengelola penelitian sendiri gitu ya. Maka dalam konteks ini untuk jadwal pun kita tidak sama persis dengan yang direncanakan oleh Diktis gitu ya. Kita hari ini pengumuman dan sosialisasi 15 September, nanti registrasi proposal dan submit proposal itu 19 September sampai 19 Oktober. Jadi jenjang waktunya 1 bulan. Ini cukup lama, silakan Ibu Bapak manfaatkan waktu ini untuk membuat proposal yang terbaik. Dan juga nanti bisa request ke kami untuk sudah berapa di klaster itu yang daftar, itu bisa nanti kita sampaikan gitu ya, supaya nanti pendistribusiannya ini merata lah gitu ya. Jangan sampai menumpuk di salah satu klaster saja gitu, tapi di klaster yang lain sedikit gitu. Ini nanti bisa kami sampaikan itu. Kemudian nanti seleksi administrasi ini di 19 Oktober sampai 7 November. Tadi yang seleksi administrasi itu maksudnya misalkan lektor kepala tapi daftar di A1, itu otomatis tidak lolos gitu. Ataupun misalkan yang dosen pemula ya, itu daftar di A2 ataupun A3. Itu juga tidak lolos gitu. Itu hal-hal yang seperti itu juga harus dipahami gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada penilaian reviewer ini tanggal 7 sampai 20 November. Ini naskah yang Bapak dan Ibu sudah submit, nanti kita nilai secara mesin ya di Simpel Abdimas. Baru dari situ nanti kita ada
rapat gitu ya di Dewan Komite untuk menentukan calon nomine. Nah, tanggal 25 November sudah diketahui nominenya. Kemudian ini ada program dari pusat, ACRP dan seminar proposal ya dari 28-30 November. Ini dengan catatan kalau di pusat dibuka, maka ACRP akan dilaksanakan. Tapi kalau misalkan di pusat tidak dibuka, maka untuk ACRP kemungkinan tidak dilaksanakan. Kemudian pengumuman nomine terpilih ini tanggal 12 Desember. Nah, jadi di tahun sekarang, Desember itu Bapak dan Ibu sudah mengetahui lolos atau tidaknya gitu ya. Itu tanggal 12 Desember. Jadi 2023 itu sudah tinggal pelaksanaan penelitian. Kemudian yang selanjutnya ini Februari, Oktober. Jadi kalau misalkan Januari sudah buka anggaran, berarti Februari kita proses gitu ya. Jadi kita tidak akan melamakan lagi proses ini. Kemudian monitoringnya di Mei dan Juni ini laporan antara ya, progres laporan antara juga sama. Ini nanti disubmit semuanya. Tapi kalau laporan ya, karena ada beberapa yang masih meminta ke kami data fisiknya, tetap laporannya paperless masuk gitu ya, tapi data laporan itunya masuk ke LP2M. Itu nanti masih kita pertimbangkan gitu ya. Yang laporan keuangan tadi sudah clear ya, jadi kita menggunakan SPK murni. Kemudian presentasi hasil luaran ini di sekitar Oktober, kemudian laporan akhir di November. Ini agenda yang kita coba susun untuk 2023. Mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan jadwal, tidak ada pandemi lagi, sehingga kita bisa melaksanakan penelitian sebagai bagian dari Krida Rumah Perguruan Tinggi. Selanjutnya Pak Wasik, yang terakhir, saya kira kenapa kita mengembangkan ini ya, mengembangkan Simpel Abdimas. Nah, ini sesuai dengan surat Direktur Diktis. Ini sangat jelas bunyinya, terutama di poin ini. Coba Pak Wasik ke bawah. Di poin nomor 5 ya. Di poin nomor 5 bahwa proses penyelenggaraan program bantuan dilakukan secara online dan dengan soft copy paperless dengan memanfaatkan aplikasi yang dapat diakses melalui laman Litbangdimas Pusat atau layanan web service pada masing-masing PTKIN. Jadi kita mencoba mengembangkan layanan web service ya dengan membuka atau menyediakan Simpel Abdimas. Nah, jadi ini sesuai dengan surat Direktur Diktis gitu ya. Jadi mohon doanya dari Bapak dan Ibu setelah sosialisasi ini nanti proses untuk pelaksanaan penelitian melalui Simpel Abdimas itu tidak ada kendala gitu ya. Artinya ongoing semuanya sesuai apa yang diharapkan. Demikian saya kira untuk penjelasan juknis, lebih jelasnya nanti kami sampaikan bahannya di grup ya. Untuk selanjutnya saya kira langsung aja ke Pak Irfan ya, Pak Wasik untuk pertanyaannya nanti sekaligus saja. Terima kasih, mohon maaf semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun, Paden. Ya, sami-sami. Langsung aja ke Pak Irfan, Pak Wasik. Terima kasih disampaikan oleh Bapak Dr. Denny Miharja. Semoga kita semua dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik. Melanjutkan ke acara yang selanjutnya, yakni penyampaian narasumber dari bagian pengembang aplikasi Litbangdimas lokal kepada Bapak Irfan dan Bapak Aldi, disilahkan. Langsung. Ya, terima kasih Pak Wasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Rektor, kemudian para dekan, ketua lembaga, kepala pusat, izinkan ini untuk mempresentasikan yang sudah dikembangkan ini hampir berapa tahun yang lalu kita diskusi dengan Ketua LP2M, kemudian dengan Kapuslit terkait dengan pengembangan Litbangdimas yang diakses dari lokal UN Sunan Gunung Jati Bandung. Karena momennya tepat nih ya, karena memang sudah ada edaran untuk mengimplementasikan aplikasi yang nantinya bisa digunakan secara fleksibel, bukan untuk kebutuhan pusat saja, tapi bisa digunakan untuk kebutuhan satker. Ini akhirnya bisa digunakan
dan alhamdulillah ini beberapa hari mungkin ini akan digunakan, akan diimplementasikan untuk submit atau pengajuan hibah yang ada di internal UIN Bandung. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Nah, ini hanya pengantar ya. Nanti kalau sudah ada informasinya terkait dengan dibuka, kan sudah ada informasinya, itu nanti bisa login langsung di simpleabdimas.winsgd.ac.id. Kenapa menggunakan Simple Abdimas? Pak Kapuslit dan Ketua LP2M lebih tahu, ada alasannya. Cuma ini namanya memang merepresentasikan dan sudah dibuatkan domainnya tersendiri, dikolaborasikan tadi dengan web LP2M, bisa diaksesnya melalui web LP2M, kemudian atau bisa langsung diketik simpleabdimas.winsgd.ac.id. Nah, kemudian apa yang nanti disampaikan sekarang ini hanya 5 saja. Ada pengenalan Simple Abdimas, kemudian ada akses akun, kemudian ada pengenalan dashboard, kemudian ada pengajuan proposal, dan proses bisnis Simple Abdimas. Ini sangat simple seperti namanya, simple sistem penelitian. Ini juga simple, karena kalau dilihat dari Pelita Abdimas yang sebelumnya, Simple Abdimas ini hanya yang diperlukan oleh para peneliti dashboard untuk daftar dan status, itu saja. Kalau di Pelita Abdimas kan banyak ya, ada informasi-informasi. Nah, informasi-informasi terkait penelitian itu ada di web LP2M, sedangkan ini fokus untuk pendaftaran atau pengajuan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, ini sistem yang Simple Abdimas ini dikelola secara internal. Nanti ya PIC-nya pasti LP2M, kemudian mungkin nanti ada puslit atau pengabdian yang nanti akan mengelola kira-kira pendaftar, kemudian proses penerimaan, pengelolaan reviewer, dan yang lain sampai dikatakan sebagai penerima, itu ada di sini. Jadi ini sistemnya dari mulai pengajuan, proposal, penelitian atau pengabdian, sampai dengan proses pelaporan. Sama persis, walaupun tidak sesuai, tapi sama persis dengan yang ada di Pelita Abdimas. Kalau di pusat itu ada penelitian pengabdian, di sini juga ada. Ini kan setara sebetulnya, saling berkomunikasi menggunakan web service, kemudian ada akun itu yang digunakan untuk mengakses. Nah, ini ada proses integrasi dengan SIP, akun yang digunakannya adalah akun SIP, dan ini akun yang biasa sehari-hari digunakan. Misalnya kalau untuk dosen itu yang DS itu kan masih bisa secara online ya, jadi ingat betul akunnya. Kemudian ada data-data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ini on progress karena yang sebelumnya yang ada di pusat itu akan ditarik ke web lokal kita yang Simple Abdimas, kemudian nanti histori penelitian yang sebelum-sebelumnya itu ada. Mudah-mudahan web service yang diberikan oleh pengelola Pelita Abdimas yang ada di pusat itu lengkap ya, jadi kita tinggal tarik ya, mudah-mudahan. Dan ini sedang proses. Kemudian siapa saja yang terlibat di Simple Abdimas ini? Ada peneliti, ada reviewer, ada pengelola aplikasi penelitian, itu LP2M yang disebut dengan admin. Nah, peneliti tentu yang akan mengajukan hibah, baik itu penelitian atau pengabdian. Kemudian ada reviewer yang mereview peneliti, proposal yang masuk, kemudian ada admin. Admin ini yang akan mengelola secara keseluruhan dari proses pengajuan, dari proses penilaian, dan yang lain sampai diumumkan. Nah, itu admin. Kemudian akses akun Simple Abdimas itu menggunakan akun SIP. Jadi jangan lupa nih untuk
akses harus menggunakan akun SIP. Sudah terintegrasi dengan SIP. Jadi sistem yang akan dibangun, yang sedang dibangun atau sudah dibangun itu di UIN Bandung itu akan terintegrasi. Kalau akun terkait dengan user dan password itu untuk pegawai itu menggunakan SIP, baik itu salam dan yang lain, nah itu menggunakan akun SIP. Nah, bagaimana kalau lupa nih? Kalau lupa, ya dapat reset akun dengan sistem SIP. Jadi kalau lupa, bisa menghubungi kepegawaian yang lupa ya, atau reset akun secara otomatis melalui sistem. Kira-kira tampilannya seperti ini. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini yang penting juga, pendaftar baru diajukan melalui Litap Dimas. Pendaftar baru itu artinya yang belum memiliki user atau belum pernah mengajukan penelitian. Khususnya yang belum punya user ya, itu mengajukannya bukan melalui Simple App Dimas, tapi melalui Litap Dimas. Kenapa kok melalui Litap Dimas? Karena untuk user dan akun kita tarik sama sebetulnya, dikonversi ya. Kita di bridging ya, dikonversi sehingga bisa, walaupun SIP di sini tetap yang kebaca di pusat itu adalah akun yang kita gunakan. Kemudian kenapa pendaftar diajukan ke Litap Dimas? Ya agar penelitinya terdaftar di Litap Dimas juga. Nah, prosesnya sama seperti pengajuan user sebelumnya, akan melalui verifikasi kelayakan sesuai persyaratannya atau tidak. Dan ini oleh admin biasanya ya. Jadi ingat ya, nanti untuk yang pendaftar yang baru itu diajukannya melalui web Litap Dimas. Kemudian, nah ini dashboardnya, ini Simple App Dimas, sangat simpel. Hanya ini saja isinya. Ketika login masuk seperti tadi, itu tampilannya seperti ini. Ada dashboard. Dashboard itu berisi informasi tentang proposal atau status proposal, atau nanti ini isinya bisa banyaknya ya, banyaknya yang telah disubmit. Kemudian ada profil. Nah, profilnya ini sudah tinggal ditarik dari Litap Dimas. Yang mau update, silahkan bisa ngupdate di sini. Kemudian ada proposal, isinya itu ada 2, nanti ada fitur pengajuan proposal, yang satu lagi adalah persetujuan dari anggota peneliti, ada persetujuan. Ini ya, ini tampilan ketika awal login itu seperti ini. Selanjutnya ini adalah registrasi proposal. Karena nanti klik proposal pengajuan, klik tanda plus nanti di pojok kanan ya, pojok kanan, kemudian akan muncul seperti ini. Ini mirip seperti Litap Dimas, cuma bedanya satu, nanti kalau yang ini, kalau di Litap Dimas di bawahnya itu diminta tagihan atau outputnya. Kalau ini tagihannya ada di, atau outputnya ada di peneliti dan anggaran. Ini ada kategori, kemudian ada tema arkan, kemudian ada bidang ilmu, kemudian ada sub arkan. Di bawahnya itu di sini ada, di sini ya sebetulnya tidak terlihat ada informasi disclaimer bahwa yang kita kirim itu benar. Sehingga kalau itu tidak di checklist itu tidak bisa. Kemudian simpan dan, nah ini untuk registrasi ya. Jadi di bawah ini ada disclaimer sebetulnya. Nah, kemudian di proposal ini sama seperti di Litap Dimas, ini bisa untuk mengisi. Nah, diisi karakter atau isi dengan kalimat yang isinya nanti judul. Isinya apa saja? Isinya itu seperti ini ya, bisa teks editor ini. Teks editor bisa diisi teks, bisa banyak disesuaikan dengan yang dibuat proposalnya. Bisa copy paste juga, bisa copy paste. Nah, kemudian ini yang ada itu, ini template-nya sesuai dengan yang Litap Dimas, ada judul,
isi proposal itu, kemudian ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada kajian penelitian, ada konsep atau teori relevan, kemudian metode dan teknik penggalian data, kemudian ada rencana pembahasan, dan yang terakhir itu pustaka acuan dan bibliografi. Ya, ini harus diisi oleh pendaftar yang ingin mendapatkan hibah. Selanjutnya, ini tahap selanjutnya yang tadi sudah disimpan itu masuk ke peneliti dan anggaran. Dapat di sini, nah ini ada ininya, ada jabatan, ada nama peneliti, jabatan fungsional, kemudian ada persetujuan dan yang lain ya, ada anggarannya, kemudian ini keluaran atau output kegiatannya, nanti berupa apa, dicek ya, di checklist ya, bisa lebih dari satu. Kalau sudah cocok, bisa lanjut. Kalau ingin menambahkan anggota, tambah peneliti. Nanti tidak otomatis, bisa nunggu approve dari anggotanya, baru penelitian ini bisa diajukan. Jadi untuk anggota tidak bisa diklaim ya, harus dua-duanya itu harus ketuanya setuju, kemudian anggotanya juga setuju. Tidak bisa diambil secara paksa ya, harus ada persetujuan dari anggotanya. Ini sudah diisi, simpan dan lanjutkan. Ini ada menu kembali. Ini apabila ada yang yang kurang atau tertinggal, ini bisa kembali. Berarti nanti masuk ke isi proposal. Kemudian yang selanjutnya itu upload atau unggah dokumen. Ada cover proposal, isi proposal, anggaran, dan biaya. Bentuknya PDF, harus PDF dan berukuran tidak lebih dari 5 mega. Jadi pilih di choose file, kemudian upload. Choose file, kemudian upload, choose file, kemudian upload. Tidak bisa ya, choose file, kemudian ini diisi dulu baru upload. Ini harus satu-satu, choose file, kemudian upload, choose file, kemudian upload. Nah ini ada keterangannya. Kalau yang di-uploadnya itu sukses, itu berkas sudah terupload, berubah warnanya ya. Yang tadinya merah, kemudian menjadi hijau. Nah, kemudian ini daftarnya. Nanti di sini ada aksinya. Di sini aksinya bisa hapus, kemudian bisa diajukan. Ini ya, daftar pengajuan proposal. Kemudian kesimpulannya login, saya ulangi lagi karena sangat sederhana, yang sudah biasa mungkin akan familiar ya, biasa sama, hampir sama dengan Litab Dimas. Ini kesimpulannya login, sekali lagi ini karena penting, user dan passwordnya menggunakan SIP. User baru mendaftar pada Litab Dimas, artinya yang belum punya user itu daftarnya melalui Litab Dimas, bukan melalui Simple App Dimas. Kalau yang sudah punya ya tinggal login saja. Kemudian ada status proposal, ini masukan-masukan hasil diskusi dengan LP2M agar ada notif, misalnya draft itu warna kuning, kemudian ajukan posisi status proposalnya ya, ajukan itu warna biru, diterima itu warna hijau, kemudian tolak itu warna merah. Kemudian apalagi yang baru yaitu logo Simple App Dimas berbeda, ada pembeda dengan Litab Dimas. Ini brand bahwa kita punya aplikasi sendiri dan agar tidak tertukar ya. Nanti daftarnya ke sana ya, walaupun di sana nanti memang tidak bisa daftar untuk akses yang Satker di UIN Bandung sudah diblok ya. Kemudian anggota peneliti dan approval, maksudnya anggota apabila dijadikan anggota harus persetujuan dari anggotanya, baru kemudian bisa diajukan proposalnya. Kemudian output penelitian yang awalnya itu ada di registrasi penelitian, itu pindah ke peneliti dan anggaran. Mungkin itu dari saya ini yang menyampaikan tentang akun yang mengajukan hibah atau peneliti. Kalau ada diskusi atau pertanyaan nanti mungkin diatur oleh Kang Wasik.
Terima kasih. Selanjutnya oleh Kang Aldi yang akan membahas tentang reviewer. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja atau bagaimana? Ya, langsung aja Pak Aldi. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bapak Ibu semua, rektor, operator, dekan beserta jajarannya, wakil P2M beserta jajarannya, Bapak Bamsud yang sudah berkenan untuk menyampaikan ini, juga para dosen, mohon maaf saya coba dibantu akses suaranya. Cek, rupanya jelas kan? Apakah sudah jelas? Pecah suaranya. Ya. Nah, saya ingin share dulu ya, Bapak Ibu semua. Nah, kalau saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Irfan. Jadi, tadi sedikit kita flashback gitu ya, bahwa sebuah aplikasi ini sebenarnya salah satu sistem yang dilakukan di mana sistem pengelolaan dari pusat dan juga pengelolaan data dari Satker dari itu sendiri. Nah, di mana keduanya sama mengelola penelitian dan pengabdian. Nah, hanya memang ini yang menjadi penghubung adalah data-data penelitian, dan yang dari kita itu salah satunya adalah akses dengan SIP. Nah, kemudian kalau kita melihat proses bisnis yang ada di sektor Abdiklas, itu yang pertama dimulai dari mungkin dengan akun SIP gitu ya, yang dirancang nanti pada saat sektor Abdiklas ini kritis. Yang kedua, itu penelitian penelitian, di mana ini dilakukan oleh peneliti, kemudian mengenai proposal. Nah, itu penelitian penelitian ini termasuk proposal dan artinya. Nah, Suaranya masih kurang bagus, Pak. Oke. Sebentar. Sudah cukup keras atau Masih kurang baik Pak. Masih kurusuk-kurusuk. Sebentar, izin stop share dulu. Oke, tes. Halo. Halo, iya Pak, lebih baik sudah. Nah, sudah jelas ya mungkin? Sudah Pak. Oke, sip. Nah, saya izin melanjutkan dulu. Izin ganti device dulu tadi. Nah, jadi setelah melakukan login dan mengajukan penelitian, itu maka sistem ini akan menangkap gitu ya proposal yang sudah diterima oleh Bapak Ibu semua. Nah, oleh admin dari LP2M, jadi pengelola penelitian dan pengabdian di sini ya. Nah, kemudian
dari sini akan dilakukan cek similarity gitu ya. Jadi ini bagian dari pengelola aplikasi penelitian dan pengabdian. Nah, ini akan melakukan cek similarity dan penunjukan reviewer proposal. Nah, reviewer proposal ini sebenarnya nanti ada beberapa part gitu. Nah, beberapa part di sini. Oh, sorry. Maaf. Oke, nah, maaf tadi belum di-share ya ternyata ya, Bapak Ibu. Jadi saya coba ulangi kembali. Jadi yang pertama tahapan pada saat melakukan penelitian itu pengajuan penelitian atau proposalnya, dan kemudian setelah itu maka diunggah cover proposal RAB. Nah, dari sini akan diterima oleh LP2M, kemudian dicek similarity dan penunjukan reviewer. Nah, baru dilakukan penelaahan. Nah, penelaahan ini sebenarnya ada beberapa tahapan. Yang pertama, penelaahan proposal, penilaian presentasi, dan penilaian laporan. Nah, dari sini baru ditentukan penerimaan bantuan pada saat review proposal pertama, dan baru dilakukan pembuatan laporan. Nah, nanti upload laporan antara dan akhir, dan bukti penelitian. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya proses yang ada ini sederhana gitu ya. Dan mungkin pada umumnya ini proses bisnis yang dilakukan pada saat pengajuan bantuan penelitian dan pengabdian seperti ini. Nah, kemudian bagaimana mungkin spoiler gitu ya di sistem ini seperti apa gitu. Nah, yang pertama pada saat proposal ini sudah diterima, ini akan diterima oleh admin. Nah, di mana nanti ada status penelitiannya. Status penelitian ini terdiri dari nomor registrasi dan judulnya. Yang kedua, penelitinya siapa, dan yang terakhir ada status proposalnya. Apakah dalam tahap pengajuan atau memang sudah diterima atau lolos gitu ya. Nah, dari sini maka yang dilakukan oleh admin itu akan melakukan cek similarity. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu apa sih yang dilakukan oleh admin sehingga dikatakan bahwa proposal yang diajukan ini lolos penelitian. Nah, di sini nanti akan dilakukan pengecekan dari inputan yang sudah diinput tadi yang dijelaskan oleh Pak Irfan, bahwa isi konten proposal ini akan dicek oleh admin, melakukan cek similaritas. Nah, di sini tuh ada tingkat persentase atau tingkat similarity-nya. Yang kedua adalah file similarity-nya. Nah, di mana tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Kapuslit itu batasannya 35% ya Pak ya? Betul. Nah, dari sini maka nanti kalau ada limitasi misalkan berlebih 35%, maka akan dinotif dan mungkin bisa jadi direkomendasikan untuk apakah itu direvisi atau ditolak gitu ya. Nah, itu nanti tergantung dari kebijakan LP2M sendiri. Nah, yang kedua itu adalah pembagian reviewer. Nah, reviewer ini itu dilakukan sama oleh admin Simple Abdimas, dan reviewer berasal dari internal Satker. Jadi kemarin saya sempat konfirmasi juga apakah reviewer ini ditunjuk dari eksternal. Nah, ternyata untuk saat ini masih di internal Satker, tapi tidak menutup kemungkinan jikalau ada reviewer dari eksternal, ini kita bisa lakukan pembagian terhadap reviewer eksternal. Nah, oke, kemudian selanjutnya bagaimana dengan reviewer gitu. Jadi kalau tadi itu setelah proposal masuk diterima, melakukan cek similarity dan juga membagi reviewer gitu ya. Nah, nanti laporan antara juga itu akan dimasukkan ke dalam sini sebagai bukti output bahwa penelitian itu sudah dilakukan. Jadi memang visi dari si Simple Abdimas ini adalah paperless dari pengelolaan penerimaan proposal sampai dengan bukti gitu ya, bukti bahwa penelitian ini sudah dilakukan. Nah, bagaimana dengan reviewer gitu? Nah, reviewer ini sama seperti peneliti tadi, hanya memang beda aksesnya. Akses ini menggunakan SIP sama. Jadi tadi sempat dinotif juga oleh Pak Irfan bahwa
Jika reviewer lupa akun, ini kita lakukan dengan reset akun SIP, dan kemudian pendaftar baru atau reviewer diajukan melalui Litap Dimas Pusat. Dan setelah itu, maka akan kita lakukan yang namanya tahapan sinkronisasi data. Jadi sebenarnya sinkronisasi data ini kita berupaya untuk seamless gitu ya. Nah, tapi memang ketika ada data baru, nah kita akan coba lakukan penjadwalan sehingga bisa tertarik data pada saat Bapak Ibu misalkan menjadi reviewer baru di Litap Dimas gitu ya. Nah, kemudian nanti disinkronkan ke Simple Abdimas. Nah, itu kemudian, nah di sini tugas reviewer itu apa? Tugas reviewer itu jadi ada 3, penilaian proposal di tahapan awal, pada saat nanti penentuan nomine siapa yang akan mendapatkan bantuan penelitian. Nah, kemudian yang kedua, penilaian presentasi pada saat review gitu ya, hasil dari penelitian atau antara, dan yang terakhir adalah luaran, jadi penilaian laporan akhir. Jadi memang reviewer ini akan diberikan akun, masuk ke sistem dan melakukan penilaian ini. Nah, yang dilakukan ini apa? Yang dilakukan ini adalah satu, melakukan penilaian, berarti memasukkan input nilai, dan memberikan catatan terhadap hasil reviewnya. Apakah itu proposal, presentasi, dan juga laporan akhirnya. Nah, ini, dan yang terakhir, mungkin ini juga biar jadi informasi bahwa apa saja sih sebenarnya yang diintegrasikan datanya. Jadi data yang diintegrasikan ini kategori bantuan, walaupun nanti kategori bantuan ini difilter berdasarkan apa yang dibuka di Satker gitu. Nah, kemudian data reviewer kita juga tarik, makanya ini akan sinkron dengan data yang di pusat. Kemudian tema arkan, subtema arkan, bantuan, jabatan fungsional, bidang keilmuan, luaran bantuan, afiliasi, data peneliti, dan data bantuan. Nah, data-data ini yang nanti akan coba ditarik dan disinkronkan dengan Simple Abdimas yang berada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, sehingga data keseluruhan ini terintegrasi dan harapannya ini Simple Abdimas ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu yang memang membutuhkan histori data terkait penelitian, dan ini biasanya sering dibutuhkan pada saat proses salah satunya mungkin akreditasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, beberapa hal tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Bapak Irfan dan Bapak Aldi mengenai pengembangan aplikasi Litap Dimas Lokal. Kita masuk ke seksi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Mungkin sudah ada beberapa penanya. Sebelumnya mungkin saya bacakan yang di chat dulu Pak ya. Ini ada 2 penanya. Yang pertama ada penanya dari Bapak Teni. Itu izin bertanya, jika artikel dipublis di luar biaya anggaran Litap Dimas karena laporan anggaran sudah selesai, namun artikel baru publish di tahun berikutnya dengan biaya mandiri dan diupload ke laporan luaran mengganti draft artikel, apakah ada terkait dengan BPWK juga? Masalah lain dalam laporan keuangan mungkin harus menyertakan surtuk dan SPPD ketika berkas itu hilang, bisa ada dispensasi lain atau kebijakan lain. Mungkin itu dulu Pak, bisa direspon dulu Pak, mungkin Pak Denny. Oke, terima kasih responnya Pak Denny atau Ibu? Dari Bapak dan Ibu sekalian, dari Pak Temi ya, terkait dengan artikel jurnal ya, yang memang misalkan kalau di ketentuan di Juknis ketika luaran output itu yang di tahun yang sama yang diminta itu adalah draft artikel. Jadi draft artikel dulu itu di-upload ya, kemudian juga nanti menjadi bagian yang penting untuk data manakala ada pemeriksaan. Bukti dari uploadnya itu nanti bisa di screenshot gitu ya. Karena kan kalau di tahun yang sama gitu ya,
ketika penyelesaian penelitian itu bisa jadi kan belum bisa publish ya, baru submit saja. Tapi misalkan tiba-tiba terbitnya di tahun berikutnya, itu saya kira tidak menjadi masalah gitu ya, tidak akan menjadi masalah karena memang rentang waktu yang diberikan oleh setiap tagihan dari setiap klaster itu adalah dari 2 tahun sampai 3 tahun gitu ya, tergantung dari jenis klasternya itu. Jadi kalau misalkan terbitnya nanti misalkan terbit di tahun sekarang, selesai penelitian disubmit, tapi tidak terbit di tahun ini tapi di tahun berikutnya, itu masih aman gitu ya. Justru yang tidak aman itu manakala misalkan kita melaporkan output hanya bentuk draft artikel, belum disubmit sampai misalkan tahun kedua setelah penelitian ya, tahun berikutnya sampai 3 tahun berikutnya itu belum ada bukti submit gitu. Nah ini yang bisa jadi nanti akan menjadi temuan dari Irjen ataupun BPK gitu. Jadi mohon nanti kalau misalkan sudah jadi artikel itu disubmit saja gitu, di screenshot. Adapun misalkan nanti tidak terbit di tahun kedua ataupun tahun berikutnya, nah itu kan yang penting ada bukti itu sudah submit gitu. Daripada misalkan sama sekali hanya berbentuk draft saja gitu, belum disubmit. Nah ini saya kira menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya selesai di draft artikel saja gitu. Jadi mohon semuanya nanti submitkan saja ke jurnal yang memang diminta sesuai dengan output dari klaster yang Bapak Ibu pilih gitu ya, manakala mengajukan penelitian. Kalau misalkan terbit itu insya Allah aman gitu ya. Tentu ketika masalah pembiayaan, ya ini sedang kami gali terus ya, informasi terkait dengan SBK ini untuk masalah keuangan gitu ya, karena kita juga tidak ingin dosen nanti bermasalah dengan LPJ-nya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti berbagai informasi yang nanti kami gali, kita serap, akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang jelas bahwa SBK itu berbasis pada output, pada keluaran gitu. Jadi kalau misalkan nanti masih ada kekhawatiran misalkan dari Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, khawatir misalkan jurnalnya tidak terbit, mau mencoba untuk ada dibuatkan perjadin gitu ya, atau dan lain sebagainya, itu silakan gitu. Jadi artinya diperbolehkan gitu. Artinya tidak lantas misalkan bahwa ini SBK kemudian langkah yang tadi antisipatif tidak diperbolehkan, itu tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak mau tetap misalkan memproses perjadin untuk membackup penggunaan dana juga itu dipersilahkan juga gitu. Kalau misalkan ada kekhawatiran, tapi kita nanti ketika ada pemeriksaan kita akan menyodorkan juknis ini gitu, bahwa kita sudah menggunakan juknis SBK murni gitu. Terkait dengan laporan-laporan keuangan yang misalkan hari ini yang dapat bantuan, kemudian ada hal-hal yang masih belum tercover laporannya untuk keuangan, ya semacam perjadin misalkan hilang ataupun apapun, ya itu bisa dibuatkan kembali ya di LP2M, silakan ya untuk menutupi yang hilang itu ya, atau mengganti yang hilang itu. Itu sementara Pak Wasik. Oke, terima kasih Pak atas responnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini akan dijawab oleh Bapak pengembang. Yang pertama yang ditanyakan untuk Pak Irfan dan Pak Aldi mungkin ya, bagaimana untuk klaster kolaborasi perguruan tinggi, apakah sudah bisa terintegrasi yang dari dosen-dosen luar UIN Bandung? Satu. Yang selanjutnya, akun Liptab Dimas dan akun SIP, kira-kira bagaimana bedanya, atau apakah semua yang punya SIP otomatis bisa ke Liptab Dimas atau bagaimana? Mungkin itu tanyanya Pak. Iya. Halo Pak Ali, disilakan untuk merespon. Ya, nanti bisa ditambahkan Kang Aldi ya. Nah, untuk yang antar perguruan tinggi ini memang belum
belum disediakan fiturnya. Kalau ini masuk dalam klaster, nanti akan disediakan teknisnya, bisa nanti diintegrasikan, kita tarik datanya. Yang kedua, teknisnya itu bisa secara manual diisi. Itu ada dua cara yang bisa dilakukan. Nah, kemudian bagaimana dengan akun Litab Dimas dan SIP beda? Ya, pakainya untuk login tetap pakai SIP karena kebaca. Jadi yang penting begini, ketika daftar atau mendaftar akun Litab Dimas itu wajib mengisi NIP gitu. Jadi wajib mengisi NIP. Nah, NIP ini yang akan dikonversi. Walaupun berbeda misalnya antara akun Litab Dimas dengan Simple App Dimas ya, itu nggak ada masalah. Yang penting login di Simple App Dimas menggunakan SIP. Nanti kerjaan pengembang yang nanti yang memadankan bahwa NIP ini akun Litab Dimasnya ini, bahwa NIP ini akun Litab Dimasnya ini. Itu yang penting, itu aja. Enggak, Kang Aldi? Ya, mungkin sedikit menambahkan ya, kalau klaster yang memang kolaborasi antar perguruan tinggi dan ternyata ada peserta yang dari luar gitu ya, karena memang yang diberikan ke kami gitu ya, datanya itu data memang yang satu satker saja. Jadi ini juga jadi kendala sih sebenarnya. Jadi satu satker saja. Jadi kita tidak diperkenankan untuk ambil data di satker lain gitu, Pak. Nah, jadi memang solusinya bagaimana? Solusinya ya tadi seperti Pak Irfan, kita sediakan input manual, atau mungkin nanti kita coba diskusi dulu dengan LP2M, jalan tengahnya seperti apa. Misalkan cukup saja ketua yang menginputkan. Kalau itu kan berarti sudah aman gitu ya. Nah, nanti ternyata ada anggota kelompoknya yang dari luar PT atau beda satker, ya berarti nanti itu ada di proposalnya gitu. Nah, mungkin itu solusinya, Pak Kapuslit, nanti mohon juga apakah seperti itu atau seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan akunnya beda. Nah, yang memungkinkan itu mungkin passwordnya yang beda gitu. Nah, karena di akun Litab Dimas yang pusat itu kan seperti tadi kata Pak Irfan, itu ada NIP gitu. Kalau NIP itu sebenarnya yang kita lakukan adalah memadankan antara data di Litab Dimas NIP-nya dengan NIP yang ada di SIP gitu. Kecuali kalau NIP-nya beda nih, atau misalkan perubahan status nih, asalnya dosen BLU kemudian jadi PNS, dah perubahan NIP-nya. Nah, ini yang nanti perlu diperbaiki di SIP. SIP juga diperbaiki, di Litab Dimasnya diperbaiki sehingga nanti datanya sinkron dan bisa login ke dalam sistem. Tapi tetap acuannya dari SIP. Kenapa kita menggunakan SIP? Karena data itu yang kita miliki dan servisnya secara utuh itu dimiliki oleh kampus. Nah, kalau data Litab Dimas itu kepemilikan datanya atau wali datanya kan Kemenag Pusat gitu. Jadi memang yang kita butuhkan ya ada isian NIP-nya yang kita padankan dengan data SIP. Itu mungkin tambahannya, Pak Wasik. Ini tadi, apakah yang punya akun SIP bisa daftar semua? Itu ya Pak Wasik ya? Mungkin di itu kesana. Yang bisa daftar yang punya akun Litab Dimas ya? Iya betul, yang bisa daftar yang punya akun Litab Dimas gitu. Yang bisa daftar. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi mungkin untuk Pak Doni. Untuk laporan yang sekarang sudah berjalan, apakah kita sudah beralih kepada aplikasi yang baru ini atau tetap ke Litab Dimas Pusat? Yang selanjutnya, ini dari Galaxy A72.
Apa izin kalau bertanya ada mengenai tepat langsung ke rem. kan penelitian ini Pak kadangkala berkelompok antara 2 orang, 3 orang atau mungkin lebih. Nah, tetapi karena keperluan kenaikan pangkat, maka penelitian ini jurnal yang akan diterbitkan hanya salah satu dari peneliti itu. Apakah laporan seperti itu diterima atau bagaimana? Terus selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan dari Bu Neng Yani Nurhayani. Ini bertanya untuk klaster buku daras di tahap kedua setelah ini di tahun 2023 apakah sudah ada atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang laporan antara atau laporan akhir, karena memang ke pusatnya kan sudah sudah diblok ya. Artinya kita tidak punya akses untuk yang Jaga pembentukan Pak Adam ya. lokal gitu ya. Jadi yang pusat khusus untuk pusat. Jadi nanti bisa langsung ke Sipol Abdimas. Barangkali nanti Pak Aldi atau Pak Ipan ya, untuk yang laporan antara sudah ada itunya ya di Sipol Abdimas untuk yang 2022. Kalau untuk laporan yang berjalan itu masih di Tabdimas, yang di blok itu untuk ini saja, untuk submit yang penelitian tahun 2023. Oh gitu. Ya, kalau yang Simpel Abdimas itu untuk pendaftaran untuk tahun depan gitu. Oh gitu. Ya berarti masih ke Tab Dimas ya? Iya, untuk yang berjalan. Yang berjalan. Oke. Sip. Terus apalagi Pak Wasik? Itu Pak, berkenaan mengenai output hasil penelitian. Kan penelitian itu biasanya seringkali berkelompok. Akan tetapi karena kebutuhan kenaikan pangkat, para peserta saling rela untuk mendorong salah satu saja di salah satu artikel yang diterbitkan. Apakah itu cukup untuk buat laporan akhir atau bagaimana? Atau harus semua nama? Ya, terima kasih. Saya kira ya karena ini adalah ketika komitmennya penelitian kelompok, maka harus semua ketua dan anggota juga masuk di artikel yang akan diterbitkan di jurnal gitu. Adapun misalkan nanti posisinya di artikel itu adalah yang anggota tiba-tiba jadi penulis pertama, itu saya kira tidak jadi masalah. Nah, justru nanti yang akan menjadi masalah itu ketika misalkan di artikel itu tidak ada nama anggota yang ikut di SK penelitian gitu. Bahkan misalkan diganti dengan nama orang lain. Ini akan yang menjadi masalah gitu. Itu kalau misalkan terbit di jurnal gitu ya. Itu artinya kelompok utuhnya harus muncul gitu. Ketua dan anggotanya gitu. Adapun misalkan untuk saling mendorong pentingkan kenaikan pangkat, saya kira untuk posisi ketua misalkan diganti sama anggotanya itu silakan. Yang penting dari satu kelompok itu masih utuh semuanya muncul gitu. Paling itu penjelasannya. Siap Pak. Kalau ini ada pertanyaan lagi dari Bu Awe, izin bertanya. Untuk penelitian kolaboratif antar PT, apakah PT Mitra Kolab juga harus mengeluarkan anggaran dengan kos yang sepadan atau hanya keterlibatan data saja, termasuk juga harus ada MOU dengan mitra kedua, atau mohon info mengenai kontak admin WA Group yang bagi belum masuk WA Group. Ya, khusus yang untuk yang kolaborasi antar perguruan tinggi yang sudah kita kelola di Tab Dimas, itu memang harus mengikut sertakan anggota dari luar perguruan tinggi kita, ya. Dan itu posisinya bukan sebagai ketua, tapi sebagai anggota, gitu. Dan tidak ada kewajiban dari anggota tersebut dari perguruan tinggi di luar UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk menyertakan bantuan tambahan anggaran gitu ya, ataupun melakukan MOU itu tidak gitu. Yang penting ada persetujuan itu ya, ada approve dari yang bersangkutan ketika misalkan diajak menjadi anggota. Jadi tidak serta-merta misalkan tanpa sepengetahuan itu kemudian diambil oleh kita gitu.
Itu tidak bisa seperti itu, tapi harus ada ya persetujuan dari anggota tersebut. Namun tadi karena kita masih pengembangan untuk yang Simple Abdimas, jadi nanti yang khusus yang untuk klaster antar perguruan tinggi itu bisa manual gitu. Yang penting tercantum dulu lah di proposal gitu, nama anggota dari perguruan tinggi luarnya itu gitu. Itu karena kan untuk Simple Abdimas ini kan kita diberikan keleluasan untuk mengelola gitu. Jadi kalau misalkan di sistemnya belum support, ya maka kita bisa lakukan dengan cara yang lain. Yang jelas aturan untuk yang antar perguruan tinggi itu harus menyertakan anggota dari luar perguruan tinggi kita, gitu ya, dari UN Sunan Gunung Jati. Dan posisinya hanya sebagai anggota, bukan sebagai ketua. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan langsung. Ini ada Pak Taufik yang sudah angkat tangan. Halo Pak Taufik, apakah ada suaranya? Oke. Sebelum diserahkan ke Pak Taufik, ini ada sebenarnya pertanyaan dari, atau mungkin penegasan dari Prof. Sulasman. Untuk yang sudah punya akun Liptab Dimas, apakah sudah otomatis langsung bisa masuk menggunakan akun SIP, Pak? Itu penegasan. Kalau sudah punya nih akunnya, maka ketika nanti aplikasi ini langsung otomatis atau bagaimana? Sebelum ke Pak Taufik, di sini langsung ke Pak Taufik. Mau dijawab bareng Pak Irfan? Betul. Oh iya. Betul. Jadi sebenarnya kita bisa tinggal menggunakan akun SIP saja, Pak Wasik. Oke, Jadi siap. tidak ada masalah. Siap. Berarti langsung Pak ya, tanpa registrasi ulang ya? Oke. Ya. Jadi melanjutkan ke Pak Taufik, pertanyaan langsung. Halo Pak Taufik, disilahkan untuk pertanyaan langsung. Baik, terima kasih Pak Wasik. Bukan pertanyaan, ini hanya masukan saja, terutama untuk Pak Kapuslit ya. Pak Kapuslit, seperti kita ketahui bahwa setiap fakultas itu memiliki roadmap penelitian, itu kan, dan juga pada saat ada para peneliti yang tidak menyelesaikan kewajibannya, pimpinan fakultas ketempuhan buntut maung gitu kan, karena diinformasikan. Oleh karena itu saya menyarankan bagaimana mungkin apakah mulai dari sekarang atau mungkin periode yang akan datang, bahwa setiap proposal yang diajukan itu sebaiknya diketahui juga oleh pimpinan fakultas gitu, sehingga fakultas bisa mengarahkan sesuai dengan roadmap penelitian masing-masing fakultas. Karena roadmap penelitian ini pada saat akreditasi prodi ya itu ditanyakan oleh tim asesor begitu. Itu saja barangkali masukannya Pak Wasik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya kira betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Taufik ya. Tiap fakultas punya roadmap. Kemudian inilah yang kami juga, kita tidak dari RPDM tidak mau mengintervensi Pak ya. Jadi kalau bagusnya itu secara internal di tiap fakultas itu ya dipetakan lah gitu ya. Bahkan saya berharapnya jangan sampai yang dapat itu lagi gitu. Nah, itu kewenangannya ada di internal fakultas gitu. Jadi yang daftarnya silakan gitu ke Liptab Simple Abdimas, semuanya diperkenankan. Tapi tentu ya alangkah baiknya di tiap fakultas juga diketahui oleh pimpinannya gitu, agar itu tadi ada pemerataan yang peroleh bantuan, kemudian juga ada pemerataan untuk kaitannya dengan capaian roadmap itu gitu. Semua misalkan di tiap prodi terwakili ada yang peroleh, jangan sampai di tahun sekarang di prodi A tidak dapat karena memang misalkan tidak ikut seleksi tapi tidak lolos. Tapi kalau misalkan nanti ada diketahui oleh pimpinan fakultas, saya kira itu lebih bagus. Tinggal nanti dikomunikasikan dengan kami di LP2M gitu Pak. Tapi kalau untuk yang Arkan, tema Arkan ini kita given dari pusat ya, dari pusat. Tapi nanti bisa disesuaikan. Tema Arkan itu kan ada bawahannya gitu ya, ada sub-subnya. Nanti tinggal disesuaikan dengan
roadmap yang ada di fakultas masing-masing. Jadi saya berharapnya gitu Pak. Jadi ada ini ya di fakultas ada apa ya? Ada pembicaraan terkait dengan alokasi penelitian gitu ya. Dan kami dari APDM tidak mau mengintervensi itu karena ini hak semuanya gitu ya. Hak semua dosen untuk mengajukan. Begitu saya kira. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Karena mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi, diingatkan para peserta bisa mengisi absen sosialisasi seleksi Litbang Dimas tahun 2022 di kolom chat pertama. Dan kalau misalkan tidak ada, mungkin bisa kita akhiri Pak ya. Nah, oke, sebelum kita diakhiri, Bapak Ibu bisa menyalakan kamera, kita coba selfie bersama. Oke, di semuanya bisa menyala. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3 di slide berikutnya. Bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatannya, atas waktunya kita bisa melaksanakannya dengan lancar dan baik. Semoga kita diberi kemudahan dalam proses penyusunan sehingga bisa daftar tepat waktu dan semoga bisa lolos dalam proses penelitian tahun 2023 mendatang. Mungkin cukup sekian dari kami. Sebelum ditutup mungkin ini dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, Pak Irfan, Pak Aldi, Ketua. Yep. Terima kasih. Silakan ada waktu pembukanya nanti hari Senin Pak, pembukaan proposalnya. Oh iya. Nah, jadi sekarang belum kita buka. Recording stopped. Assalamualaikum. Nuhun Kang Deni, Kang Dokter. Ya, sami-sami. Assalamualaikum.